Halo semua, ketemu lagi dengan saya Salsabila Sakinah di kampus virtual Ferdi Arifin. Pada 2 sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana museum melakukan dekolonialisasi dengan cara memberi kesempatan, memberi kuasa kepada masyarakat dan komunitas lokal, komunitas yang kemudian ditampilkan di museum untuk turut serta menentukan seperti apa sih representasi yang kemudian akan ditampilkan di museum. Nah, kali ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan bahas satu term yang diusung oleh gerakan museologi pembaharuan, yaitu ekomuseum. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman kalau pertama kali mendengar kata ekomuseum? Apakah museum lingkungan? Atau mungkin museum tentang lingkungan? Atau tentang yang berkaitan dengan lingkungan? Atau mungkin museum yang ramah lingkungan? Museum yang go green gitu-gitu? Yang eko-eko gitu? Sayangnya bukan itu definisi dari ekomuseum. Sejujurnya memang istilah ekomuseum ini cukup rancu ya, dan ini bukan pendapat saya atau pendapat teman-teman aja. Ini bahkan juga menjadi pendapat dari para ahli museum dari seluruh dunia. Waktu saya ikut Sharing Cultures Conference tahun 2015 di Portugal, yang salah satu topiknya membahas tentang ekomuseum, sebagian ahli di sana menyerukan pendapat bahwa kita sebaiknya mengganti istilah ekomuseum ini dengan istilah yang lebih dapat menggambarkan seperti apa sih ekomuseum itu sebenarnya. Tapi sayangnya sampai akhir conference, istilah yang lebih tepat ini nggak ketemu. Sehingga akhirnya disepakati bahwa kita tetap akan menggunakan istilah ekomuseum sampai kita dapat menemukan istilah lain yang mungkin lebih cocok. Oke, jadi sebenarnya ekomuseum itu apa sih? Istilah ekomuseum sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Rivière dan Devarin, dua orang museolog asal Prancis, sebagai bagian dari apa yang diusung oleh paradigma museologi pembaharuan atau New Museology. Jadi menurut kedua bapak ekomuseum ini, ada dua nilai dasar yang menjadi pondasi atau pijakan dari sebuah ekomuseum. Yang pertama adalah interkoneksi atau hubungan kesalingan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya ini dapat berupa lingkungan alam ataupun lingkungan budaya. Dan yang kedua adalah demokratisasi museum, dalam arti mendorong peran aktif dari masyarakat atau komunitas lokal yang ada di sana. Jadi dari dua nilai dasar atau nilai fundamental ini kita dapat melihat bahwa ekomuseum melihat museum lebih dari sekedar sebuah bangunan yang di dalamnya ada koleksi-koleksi. Ekomuseum melihat museum bisa berupa sebuah kawasan dengan heritage atau warisan budaya sebagai hasil dari hubungan manusia dengan lingkungannya tadi. Kita mungkin bisa memahami dengan lebih jelas kalau kita melihat karakteristik-karakteristik seperti apa saja sih yang dimiliki oleh sebuah ekomuseum. Pada tahun 2006, Gerard Coursin, seorang museolog asal Inggris, itu mendata karakteristik yang dimiliki oleh ekomuseum di Eropa dan menemukan bahwa ada 21 indikator yang dimiliki oleh semua ekomuseum tersebut. Dari ke-21 indikator tersebut, nomor 1 sampai nomor 6 itu bicara soal demokratisasi heritage, yang berarti power balancing atau pemerataan kekuasaan. Seperti kita bahas di 2 sesi sebelumnya, pemerataan kekuasaan ini dilakukan oleh museum dengan masyarakat atau komunitas tempat. Bedanya kalau misalnya yang kita bahas di 2 sesi sebelumnya, di sesi-sesi sebelumnya itu museum masih mengambil peran dominan, museum atau expert di bidang museum itu masih mengambil peran dominan, melibatkan masyarakat, melibatkan komunitas, mendengarkan masyarakat, mendengarkan komunitas, mengajak masyarakat dan komunitas untuk ikut terlibat. Kalau di ekomuseum, peran expert dalam bidang museum ini jadi kecil sekali. Peran expert ini jadi lebih sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat dan komunitas lokal untuk mengembangkan sendiri ekomuseumnya. Gitu. Kemudian tadi poin 1 sampai 6, kemudian poin 7 sampai poin 12 itu bicara soal sense of place atau rasa berada di suatu tempat yang khas. Jadi tadi seperti yang kita sudah sebut di awal bahwa salah satu nilai dasar dari ekomuseum adalah interkoneksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, interkoneksi antara manusia dengan lingkungannya ini kemudian akan menghasilkan suatu karakteristik tertentu yang unik yang hanya dimiliki oleh tempat tersebut, yang dihuni oleh orang-orang tersebut. Itulah yang kemudian disebut sebagai sense of place. Makanya kalau di ekomuseum, lokal konteks itu sangat penting. Tidak ada ekomuseum yang sama persis di satu tempat dengan tempat lainnya. Karena itu tadi, ada sense of place, ada rasa berada di suatu tempat yang khas. Sense of place ini bisa kita rasakan misalnya kita lagi jalan nih,
kita lagi jalan di suatu jalan di street apa gitu, dan kita merasa bahwa suasananya ini beda banget. Oh, cuma di sini nih cuma di jalan ini kita bisa menemukan suasana seperti ini. Oh, cuma di area ini nih kita bisa menemukan suasana atau mood yang seperti ini. Itu yang dinamakan sebagai sense of place atau rasa berada di suatu tempat yang khas. Kemudian poin-poin sisanya bicara soal peran dan fungsi museum yang dijalankan oleh ekomuseum, seperti misalnya preservasi, konservasi, safeguarding heritage, juga pengkomunikasian heritage ke publik, juga pemanfaatan ekomuseumnya. Misalnya pemanfaatan dari segi ekonomi, misalnya soal sustainable tourism, bahwa ekomuseum tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan komunitas lokal yang mengelolanya sebagai sebuah kawasan pariwisata yang berkelanjutan, atau mungkin dimanfaatkan sebagai jembatan untuk menjembatani komunitas-komunitas atau kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang ada di satu tempat yang sama, atau mungkin bisa juga bermanfaat dari segi nilai-nilai sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, jadi topik tentang ekomuseum ini memang sangat menarik, sampai saya sendiri bahkan menjadikannya sebagai topik utama di skripsi dan tesis saya. Nah, kita akan bahas soal penelitian saya tersebut pada sesi selanjutnya.